Hai Leo, semoga kamu sehat-sehat ya. Sekarang kita general reading untuk bulan November. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi karena kolektif. Sun, Moon, and Rising in Leo. Kita lihat ada pesan apa dan energi apa untuk bulan November. Oke. At the bottom of the deck-nya oh ya, kalau kamu ingin lebih private dan personal, silakan book personal reading. Ada The Devil, wow. Leo. Oke, ada Eight of Wands, Eight of Coins, Two of Swords. Oke, Leo, apa ada yang sedang bingung ya? Atau kayak ingin bebas lepas gitu? Aku merasakan ada energi Leo yang di sini low vibration ya. Mungkin kamu itu sangat sibuk, bisa jadi sudah dari bulan-bulan sebelumnya gitu ya. Dan November ini kalau kamu tidak segera mengambil langkah, kamu tuh kayak terjerat gitu. Jadi kayak, aduh udah penat banget gitu ya. Sebenarnya ini bisa dibilang mungkin rutinitas, pekerjaan, atau kegiatan sehari-hari. Nah, tapi kalau kamu itu terlalu padat gitu ya, apalagi sudah setahun belakangan ini kamu kayak banyak melakukan aktivitas yang akhirnya bikin kamu itu kehabisan energi. Nah, bulan November ini kamu diminta untuk bisa mengubah itu. Karena kalau misalnya kamu itu nggak lepas ya, nggak keluar dari rutinitas yang membosankan atau rutinitas yang terlalu padat, nanti kamu itu akan kayak nggak bisa berpikir jernih, yang aku rasakan seperti itu. Kamu akan berada di kebimbangan. Itu secara umum ya, aku merasakan ada energi yang mengekang Leo, dan Leo itu kayak benar-benar harus bisa mencari waktu walaupun sejenak ya, sebentar aja, melipir. Meninggalkan kesibukan atau rutinitas kamu untuk sekedar cari angin, menghirup udara segar, supaya pikiran kamu jernih kembali gitu ya. Di sini aku merasakan memang banyak energi terkait usaha dan pekerjaan. Jadi kayak bukannya perusahaan atau pekerjaan kamu itu buruk ya, nggak mesti begitu. Walaupun mungkin ada ya yang pekerjaan atau perusahaannya itu sedang memburuk, atau memang ya dalam artian perusahaan kamu itu bergerak di bidang yang kurang baik gitu ya. Di sini aku sih bukannya mau menyarankan kamu untuk berhenti atau ya pokoknya melakukan sesuatu yang ekstrim gitu ya. Bukan seperti itu. Cuma kamu perlu mencari cara untuk bisa melepaskan diri dari hal-hal yang negatif. Karena yang aku rasakan The Devil ini, sesuatu itu mungkin kamu tidak merasakan sebagai sesuatu yang negatif. Sebagai contoh ya, kalau kamu bekerja di suatu perusahaan, gaji kamu gede, terus kamu punya posisi yang bagus, tapi perusahaan itu tidak bagus. Tidak bagus itu bisa dalam berbagai hal ya. Apakah memang kondisinya tidak bagus, jadi kayak di luar aja gitu, kelihatannya bonafit, kelihatannya perusahaan yang besar, tapi sebenarnya udah keropos, tinggal menunggu waktu untuk kolaps. Ada juga yang tidak bagus, misalnya bidang pekerjaannya atau bidang usahanya itu melanggar hukum ya, atau nyerempet-nyerempet bahaya. Kalau misalnya seperti itu ya, memang kamu mendapatkan hal-hal yang positif ya, kayak penghasilan, jabatan, dan lain-lain. Tapi efeknya itu ya yang perlu kamu pertimbangkan mulai dari sekarang. Jadi kamu nggak bisa menutup mata begitu aja. Sampai kapan kamu akan membiarkan
pura-pura nggak tahu gitu ya apa yang terjadi di dalam lingkungan itu. Di sini pesannya adalah kamu punya kesempatan lain yang lebih bagus gitu ya, atau sama bagusnya, asalkan kamu itu mau berusaha untuk melepaskan diri. Bisa dibilang ini juga termasuk masalah comfort zone. Jadi comfort zone itu bukan hanya kamu itu nyaman di suatu tempat, tapi kayak kamu tuh udah nggak mau bergerak gitu ya. Jadi bisa dibilang kamu tuh kayak bingung juga nih, aku harus bagaimana? Sebenarnya aku tahu di sini tuh nggak bagus, tapi bagaimana caranya ya aku bisa keluar dari keadaan ini? Nah, salah satu cara adalah kamu buka komunikasi ya, banyak berkomunikasi dengan pihak luar. Ya mungkin ada sejawat ya, atau kolega, atau juga misalnya teman dari sekolah dulu, dari kampus, teman ya teman yang baik gitu ya, teman yang mungkin ketemu di mana terus akhirnya ngobrolnya nyambung. Nah, kamu banyak bertukar pikiran sama dia. Bukan berarti kamu ceritain semuanya ya, bukan berarti kamu kayak membuka aib gitu ya. Cuma kamu tuh kayak ngobrol-ngobrol masalah kerjaan. Siapa tahu dia itu akhirnya bisa memberikan kamu pilihan untuk pindah ke pekerjaan yang lebih baik. Nah, itu kalau misalnya contoh di pekerjaan ya. Di usaha juga mirip-mirip. Kalau kamu sekarang sedang berusaha, tapi kayaknya usaha kamu tuh nyerempet-nyerempet melanggar hukum. Atau kayak, ini sih menghasilkan ya, tapi kok menghasilkannya tuh nggak mencukupi. Tapi gimana ya kalau aku tinggalkan, kan ini menghasilkan. Tapi kalau nggak ditinggalkan, ya kayak apa ya, dijalani juga nggak mencukupi, ditinggalkan ya sayang juga gitu ya. Nah di situ kamu harus berpikir dengan jernih. Apakah kamu perlu mencari usaha yang lain, atau kamu kayak bikin usaha sampingan gitu ya, atau kamu inovasi di produk atau jasa. Jadi misalnya usahanya masih sama, tapi kamu bikin semacam kalau ada ide baru, ada inspirasi apa gitu ya. Jadi kamu terapkan ke produk kamu. Nah terus di percintaan nih ya. Kalau percintaan sih aku merasakan sebenarnya ya sebagian dari Leo ini berada di hubungan yang toksik. Dan kamu itu tahu ya. Kamu tahu bahwa hubungan ini sebenarnya tidak baik untuk kamu. Tapi karena apakah sudah lama, atau ada rasa cinta yang besar, atau ada benefit-benefit lainnya, aku merasakan Leo ini kayak, ya bisa dibilang akhirnya tuh kayak berada di comfort zone. Padahal kamu itu bukan di comfort zone, tapi di war zone. Salah satu cara ya kamu itu perlu banyak-banyak keluar gitu ya dari hubungan ini. Keluar dalam tanda kutip, kamu melihat keluar. Bagaimana teman kamu, bagaimana keluarga kamu gitu ya, hubungan-hubungan mereka. Mungkin kamu juga bisa sharing, ikut komunitas yang membahas tentang hubungan. Di situ kamu bisa mendengar pengalaman-pengalaman orang lain dan kamu bisa ambil gitu ya poin-poinnya. Kamu juga bisa merasakan, oh ternyata hubungan aku tuh kayak gini. Sementara yang benar itu kayak gitu. Nah, jadi kan kamu akan ada tambah ilmu gitu ya. Dan kalau misalnya kamu itu sudah tahu hubungan ini sebenarnya tidak baik untuk dilanjutkan, bukan berarti kamu langsung mengambil keputusan, oke, setelah menonton video ini aku akan putus dengan pasangan aku, dengan pacar aku. Akan cerai gitu ya, akan minta cerai. Bukan seperti itu juga. Cuma bagaimana caranya kamu itu pelan-pelan membuka pikiran kamu, melihat bahwa ya ibaratnya jangan kayak katak dalam tempurung gitu loh. Cinta itu perlu dan itu adalah salah satu privilege ya. Dalam hubungan kalau kalian memiliki cinta itu adalah keuntungan. Karena nggak semua hubungan itu dilandasi rasa cinta. Tapi cinta juga itu yang bisa membutakan dengan realita. Kan ada istilah ya, jangan makan cinta. Nah, di sini aku merasakan pesan yang kuat untuk Leo agar bisa keluar dari pikiran-pikiran yang mungkin sudah terlalu lama bisa dibilang kayak brainwash kamu gitu ya.
Jadi kalau ada hal-hal yang sebenarnya tidak baik untuk kamu, inilah momennya. Bulan November ini kamu perlu berusaha untuk sedikit-sedikit bisa melangkah ke arah yang lebih baik tentunya. Aku nggak bisa spesifikasi contoh ya, karena memang ini general banget. Di sini energinya sangat campur-campur gitu ya. Cuma karena overall energinya The Devil, aku sih menyarankan ya, lebih baik kamu itu mencari hal-hal yang positif atau melakukan peningkatan gitu ya. Meskipun kamu merasa hidup kamu baik-baik aja. Walaupun kamu merasa, aku nggak apa-apa, tapi karena energi The Devil ini ya, ini energi yang membelenggu, bisa saja kamu tuh kayak nggak kerasa. Tapi nanti suatu saat ketika kamu sudah sadar, nah itu sudah terlambat. Jadi lebih baik dari sekarang, apapun ya yang kamu lakukan itu, usahakan untuk hal-hal yang positif. Dengan begitu akan membantu kamu keluar dari hal-hal yang negatif. Keluar atau melepaskan diri dari belenggu yang bisa saja kamu nggak ngerasa gitu ya. Mungkin ada sebagian kecil di sini yang under spell, ya bisa dibilang mungkin kalau di percintaan kamu itu cinta sama dia karena ada hal-hal yang tidak wajar. Atau kalau misalnya di pekerjaan mungkin ada energi negatif yang dikirimkan oleh kompetitor. Nah itu yang bikin pikiran kamu jadi nggak jernih gitu ya. Jadi kamu tuh sulit untuk melangkah, sulit untuk mengambil keputusan. Jadi sebaiknya kamu tuh ya banyak-banyak mencari udara segar ya. Keluar rumah ke daerah yang masih alami gitu ya. Atau ya mungkin kamu ngobrol dengan orang yang lebih berpengalaman. Bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan kehidupan kamu. Keluar dari belenggu negatif-negatif, energi-energi negatif. Kalau secara timing ya, di minggu pertama ini cocok ya kalau kamu ingin keluar rumah, ingin melakukan sesuatu yang baru gitu ya, cari angin. Minggu pertama sampai minggu kedua itu kamu memang perlu keluar dari rumah. Sekedar ke warung, kalau bisa sih ya ke kota lain gitu ya, cari suasana baru. Kemudian di minggu ketiga kamu mungkin bisa fokus untuk memperbaiki, kamu kembali lagi gitu ya ke pekerjaan kamu atau usaha kamu, ada yang perlu diperbaiki atau ada yang perlu dikerjakan, kamu fokus aja ke situ. Kalau di percintaan juga mungkin setelah minggu pertama dan kedua kamu itu jaga jarak, cari udara segar. Nah di minggu ketiga kamu bisa mengusahakan untuk misalnya ngajak ngobrol, untuk diskusi dengan pasangan kalau ada masalah, atau kalau ingin melakukan sesuatu, itu bisa dikerjakan di minggu ketiga. Nah di minggu keempat, kalau misalnya minggu pertama dan ketiga kamu sudah berusaha, ya sudah gitu ya. Minggu keempat kamu serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Karena di sini aku melihat memang bukan di tangan kamu lagi ya keputusannya, karena kamu sudah berusaha di minggu pertama sampai minggu ketiga. Minggu keempat kalau misalnya kamu ingin istirahat itu juga bagus. Kalau memang ada sesuatu yang harus diputuskan, aku merasakan sebaiknya kamu itu minta waktu aja dulu gitu ya. Kalau bisa mungkin ke bulan berikutnya ya, ke Desember. Jadi November ini kamu lebih baik mengusahakan aja dulu gitu ya. Jadi jangan mengambil konklusi. Untuk sisi positifnya, aku melihat di sini sebenarnya ya, sebagai contoh, kalau di pekerjaan, ada kemungkinan kamu akan mendapatkan kabar baik. Bisa saja kamu ditawari apakah naik jabatan atau pindah cabang gitu ya. Dan itu yang bikin kamu kayak bingung. Nah kalau seperti itu mungkin kamu minta waktu. Kalau memang masih bisa gitu ya diputuskannya di bulan berikutnya, lebih baik kamu minta waktu. Atau kalau memang harus diputuskan saat itu juga, kamu minta bantuan atau konsultasi dengan orang yang lebih senior, yang lebih berpengalaman, yang netral tentunya. Kalau bisa sih bukan dari satu lingkungan yang sama gitu ya. Jadi kamu konsultasi ke pihak luar yang benar-benar netral dan berpengalaman. Begitu juga di percintaan ya. Jadi kalau misalnya kamu itu ada masalah, kamu bisa mengusahakan untuk memperbaiki di bulan November.
Tapi untuk memutuskan lebih baik nggak di bulan November gitu ya. Lebih baik kamu mengusahakan aja dulu ada pilihan-pilihan apa, cara-cara apa gitu ya. Kamu rumuskan, kamu lakukan. Nah, nanti keputusannya kalau bisa sih di bulan berikutnya. Di sini aku merasakan ada energi positif kalau kamu itu traveling. Traveling tuh nggak mesti yang jauh-jauh ya, jadi yang deket-deket juga bisa. Dan juga komunikasi. Komunikasi nggak perlu yang panjang lebar, jadi cukup mungkin beberapa menit dengan si A, beberapa menit dengan si B gitu ya. Tapi kamu bangun komunikasi dengan berbagai pihak gitu ya, dengan banyak pihak. Kemungkinan komunikasi ini akan membantu di pekerjaan kamu atau usaha kamu. Oke, sekarang kita tarik oracle advice ya. Ada pesan apa untuk Sun, Moon, and Rising in Leo di bulan November? Unlikely. Ya, ini yang tadi berkaitan dengan mengambil keputusan ya. Jadi kalau bisa sih kamu berusaha aja dulu mengumpulkan informasi, melakukan berbagai hal gitu ya untuk mencari solusi. Tapi jangan langsung jump into conclusion gitu ya. Jangan langsung memutuskan. Oke, kita lihat lagi ada advice tambahan atau clue apa, clue tambahan untuk Sun, Moon, and Rising in Leo di bulan November. Ya, playtime, have faith. Ini yang tadi aku singgung, kamu itu perlu keluar rumah. Traveling atau ke tempat yang dekat aja, ke rumah temen. Dan yakinlah ya, apapun masalahnya kamu itu akan bisa keluar dari masalah yang bergulung-gulung. Masalah yang sudah mengikat kamu sejak lama gitu ya. Aku merasakan beberapa Leo ini kayak terkekang gitu ya. Kenapa ya? Kayak ada energi yang mengekang Leo gitu. Oke, kita tarik satu oracle advice lagi. Bisa juga kamu diminta untuk mendekatkan diri ke spiritual kamu gitu ya. Ya, no need to worry. Jadi apapun ya yang kamu alami sebelum November atau di bulan November, kamu tidak perlu merasa khawatir, tidak perlu yang terburu-buru juga gitu ya. Jadi lakukanlah semuanya itu secara sistematis, terstruktur gitu ya. Jadi kalau minggu pertama, kedua, kamu banyak komunikasi, kamu banyak keluar rumah. Nah, minggu kedua dan ketiga gitu ya, selanjutnya itu kamu mulai menerapkan apa yang kamu dapat dari hasil ngobrol itu, dari hasil keluar rumah. Kemudian di minggu keempat ya kamu kalau mau istirahat ya istirahat. Oke? So, demikian dulu reading untuk Leo. Semoga membantu. See you and take care.